Sebelumnya cek apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ketua CDC ya, Career Development Center, Bapak Ahmad Haris MA, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Mas dan Mbak dari UIN Salatiga yang sangat saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini tidak membuang banyak waktu, kita efektifkan waktu karena hanya 1 jam untuk kita saling untuk saya berbagi ilmu, sharing pengalaman dengan Mas, Mbak, dan semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan materi tentang membangun sukses melalui pengenalan bakat dan minat diri. Karena banyak dari kita mungkin sampai detik ini tidak mengenali dirinya sendiri ya. Bagaimana bakat potensi yang ada di diri kita yang sebenarnya itu bakat terbesar tapi belum muncul, belum dimunculkan. Gitu. Nah, sebelum saya injak materi, perkenalan singkat diri saya. Jadi nama saya Fathur Roji, merupakan anugerah nama yang luar biasa dari orang tua saya karena makna nama saya adalah pembuka rezeki. Ya, harapannya bagi Mas Mbak semuanya yang hadir pagi hari ini juga akan terbukakan pintu rezeki-rezekinya. Gitu. Saya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Saya seorang anak kondektur bis dan pedagang pasar. Sampai saat ini ibu saya masih pedagang pasar, memiliki minat terhadap karate sejak SMP. Jadi saya dari SD memang suka olahraga, minat, tapi setelah saya identifikasi tidak memiliki bakat di olahraga, tapi ada minat lebih di olahraga. Nah, boleh dikata saya seorang yang visioner karena apapun kegiatan saya di besok atau beberapa bulan bahkan tahun ke depan yang harus saya capai sudah saya list dari sejak sekarang. Itu yang mungkin membedakan saya dengan orang lain. Nah, bakat saya ya kalau saya cermati dari sejak kecil memang saya dikatakan orang yang cerewet oleh oleh keluarga saya. Nah, ini mungkin ya menjadi bakat tersendiri bagi diri saya. Nah, memang pendidikan terakhir saya adalah S3 Pendidikan Olahraga di UNES. Alhamdulillah saya yang seperti disebutkan Pak Ketua CDC merupakan the only one, jadi satu-satunya dosen di UIN Salatiga yang berpendidikan olahraga. Baik, selanjutnya kenapa sih kita mengulik tentang pentingnya mengenali bakat dan minat pada kesempatan kali ini? Mungkin sebelum saya lebih lanjut ya untuk berbagi materi, bisa Mas dan Mbak juga kalau berkenan bisa on cam ya, jadi biar enak. Saya juga on cam, Mas dan Mbak ya juga on cam. Jadi misal sebelum-sebelumnya materi terus selesai baru bisa tanya jawab. Untuk kali ini mungkin nanti jika memang langsung ada pertanyaan langsung bisa disampaikan saja biar lebih enak, biar lebih komunikatif. Nah, bakat dan minat ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kehidupan kita. Ya. Jadi hal pertama, bakat dan minat itu sebagai fondasi, jadi
dasar kesuksesan. Walaupun kesuksesan itu setiap individu pasti akan memiliki pengalaman pemahaman yang berbeda. Bisa jadi saya mengartikan sukses itu ya kalau saya bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia saya dengan akhirat, ya saya sukses. Karena tidak mengejar dunia saja, tidak mengejar akhirat saja. Mungkin demikian. Ada orang lain menyebut saya sukses kalau saya sudah punya Lamborghini 100 misal. Ada yang lain, saya sukses itu kalau saya sudah bisa menebar banyak manfaat untuk orang lain. Misal saya punya pondok pesantren yang bisa mengcover semua biaya hidupnya santri, terus saya bisa punya panti asuhan banyak bercabang-cabang. Nah, ini tentu sukses itu pemahamannya akan dipengaruhi oleh pemikiran individu itu tertentu. Namun, bakat dan minat ini menjadi salah satu fondasi, ya, dasar dari akar untuk mencapai kesuksesan. Bahkan seringkali sampai detik ini Anda sudah mungkin belasan tahun, ya, sudah di hidup itu kan sudah belasan tahun kalau sudah mahasiswa. Tapi ketika saya tanya, coba Anda sebutkan yang menjadi kelebihan Anda. Coba di sharing di chat obrolan. Coba Anda sebutkan yang menjadi kelebihan diri Anda itu apa? Coba. Pasti butuh waktu ya untuk mikir, ya. Tidak bisa langsung 1-3 detik. Saya itu gini, ini. Itu menurut saya ya identifikasi sederhana, ya, bahwa seberapa jauh Anda itu mengenali potensi dari bakat Anda. Nah, selain sebagai dasar, kalau kita mengenali bakat dan minat, kita bisa menjalankannya, tentu akan menjadi peningkatan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, Anda sampai detik ini, misal kuliah di UIN Salatiga, kok merasa belum bahagia, mungkin Anda tidak sesuai dengan bakat atau minat Anda di dalam mengambil program studi. Yang ketiga selanjutnya adalah tentu ketika kita mengenali bakat dan minat dan kita bisa selaras menjalankannya, maka yang ada adalah produktivitas di dalam diri kita, gitu. Nah, sukses ini menurut John Maxwell, jadi sukses itu diartikan ketika Anda menggunakan bakat alami Anda untuk melakukan sesuatu yang berarti. Jadi punya bakat, tahu bakatnya apa, bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Ini kesuksesan menurut John Maxwell. Nah, selanjutnya apa sih bakat dan minat itu? Ya, kita kan tadi kan pentingnya bakat dan minat. Lantas memaknai bakat dan minat itu bagaimana gitu ya? Nah, ini ya, bakat versus minat. Jadi ini dua hal yang bisa menjadi jalan kesuksesan seseorang. Jadi bisa dari bakat, bisa dari minat yang lebih. Dan juga lebih bagus lagi itu kalau kombinasi dari dua hal ini. Bakat sekaligus dia berminat untuk mengembangkan bakatnya itu. Nah, itu potensi yang luar biasa kalau bisa mengenali bakatnya, sekaligus dia berminat untuk menggali lebih dalam bakat yang dia miliki. Ya. Nah, bakat sendiri itu kemampuan alami yang dimiliki seseorang tanpa perlu banyak berusaha. Ini bakat. Contoh, Anda bisa ngamati ya, seseorang, ya karena saya bidangnya olahraga ya, saya contohkan di olahraga ya.
Anda bisa amati, dia itu tidak mengikuti klub klub olahraga atau latihan-latihan olahraga secara teratur. Tapi ketika ada jam olahraga, guru langsung kasih bola, main bola, dia itu dengan lincahnya, dengan lihainya itu memainkan bola itu. Ini tanda bahwa dia mulai memiliki keberbakatan di dalam sepak bola itu. Nah, di sisi lain ada yang namanya minat. Minat ini ketertarikan atau kesenangan dalam melakukan sesuatu. Yang sudah saya singgung tadi, saya itu sejak kecil memang berminat terhadap olahraga, senang terhadap olahraga. Entah itu sepak bola, entah itu bulu tangkis, ya, catur, renang dan lain sebagainya itu saya suka menjalani. Tapi setelah saya dewasa itu saya cermati itu saya tidak memiliki keberbakatan aslinya di dalam olahraga kinestetik itu saya tidak memiliki keberbakatan. Tapi minat saya itu lebih di dalam olahraga, khususnya ketika saya apa masuk ke dalam SMP saya tekuni salah satu olahraga namanya karate. Nah itu minat saya menjadi lebih tinggi di situ. Itu ya bisa dikatakan saya itu sukses saya itu ya dari minat bukan dari bakat. Tapi minat yang bisa saya pahami, bisa saya kelola, eh, di situ bakat saya itu ya cenderung saya lebih tadi ceriwis kalau bilang. Nah ini yang saya analisis bahwa ini kelebihan saya, bakat saya untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik, membangun banyak relasi. Nah inilah yang saya gunakan untuk menunjang minat. Tapi bisa dikatakan ya persentasenya 70% karena minat saya terhadap karate ini yang mengantarkan saya sukses sampai di Win Salatiga gitu. Nah, kalau dua hal ini bisa kita merger, kalau saya kan lebih cenderung di minat ya. Tapi kalau Anda bisa tahu bakat dan Anda bisa kembangkan untuk lebih mendalami senang terhadap bakatmu itu, maka Anda akan menjadi pribadi yang terunggul gitu. Karena sudah berbakat sekaligus diperdalam dengan minat. Nah, ada kutipan menarik dari John Wooden ya. Bakat membawa Anda ke puncak, tetapi karakter yang menentukan apakah Anda tetap di sana. Jadi kembali lagi, walaupun kita punya bakat, punya minat, kalau kita tidak memiliki karakter, itu akan gimana ya? Suksesnya akan sebentar gitu. Kalau John Wooden bilang, dia tidak lama, di puncaknya tidak lama. Nanti bisa capai puncak, tapi di puncaknya tidak lama. Maka di keyakinan kita itu kan karakter itu kan ya utama. Adab. Sebelum berilmu kan kita harus beradab. Nah, maka kita harus menjaga karakter itu. Gitu. Mungkin ini dari sampai sini ada pertanyaan atau saya lanjut dulu. Mas dan Mbak, ada Mas Ahmad Rifai, Mbak Diva, ya, ada Mbak Siti Fatimah, Mas Munif, monggo boleh kita Anda misal punya pertanyaan boleh langsung disampaikan. Gimana? Lanjut atau ada pertanyaan dulu? Halo. Nah, ini Saya izin bertanya, Pak. nah monggo. Ya, Monggo. baik sebelumnya perkenalkan saya Siti Fatima. Nggih. Saya mahasiswa dari Manajemen Bisnis Syariah dan kebetulan sekarang saya sudah selesai sidang skripsi. Saya ingin bertanya, misalkan saya sudah terjun ke dunia perusahaan, namun menyadari bahwa pekerjaan yang akan saya lakukan ini atau yang sedang saya lakukan ini tidak sesuai dengan bakat dan minat saya. Nah, apakah saya ini perlu tetap bertahan dengan harapan yang bisa beradaptasi dan berkembang atau saya harus mencari peluang baru yang lebih sesuai dengan bakat minat saya, Pak? Ini menarik ya. Baik, terima kasih.
Ya, ini seperti yang saya katakan ya, apa ternyata ini sudah mau lulus ya. Berarti di sini tidak tidak semuanya mahasiswa ya. Awal ya, ada yang mahasiswa akhir, mungkin ada alumni juga. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Terkadang itu kita itu sampai detik ini tuh apa tidak tahu potensi kita itu apa sih, atau mungkin baru setelah kerja itu kita tahu ternyata kok saya tuh tidak merasa tidak nyaman gitu ya. Ternyata kok saya tuh cenderungnya ini. Nah, ini ada dua hal yang bisa dilakukan. Anda mencoba, yang pertama Anda mencoba berdamai dengan keadaan dan menimbulkan rasa minat yang lebih terhadap pekerjaan yang sudah terlanjur ibarat gitu. Karena kan gini, dalam hidup kadang itu kan kita diposisikan itu seakan-akan saya tuh sebenarnya tidak senang di posisi ini gitu ya. Tapi kok ternyata di titik ini saya gitu. Nah, mungkin bagian dari cara Allah, jadi cara eh, mendewasakan kita di satu titik gitu. Ada yang kedua, Anda bisa memang ambil istilahnya eh, balik kanan ya, dengan resiko kan gitu. Aku wis duwe pekerjaan, saya sudah punya pekerjaan, tapi ini saya rasa tidak cocok kok. Saya lebih minat di sana, potensi saya akan timbul di sana gitu. Ini Anda eh, akan ada gimana ya, ada risiko ya, pastinya ada risiko. Tapi Anda kalau bisa memanage, membebaskan diri sesuai minat dan bakat Anda itu, saya yakin nanti di akhir potensi suksesnya lebih terasa, lebih ngena. Ini kalau saya flashback ya, Mbak Siti, saya alami ini ketika saya di tahun 2017. Posisi saya saat itu fresh graduate S2, langsung dapat tawaran di SMA saya untuk jadi guru tidak tetap. Nah, singkat cerita gini, saya di tahun 2018 itu memutuskan untuk menikah. Sebelum itu ada cash. Saya itu tidak senang apa karena status saya kan GTT gitu ya. Tapi saya terlalu diforsir untuk kudu harus seperti orang yang sudah PNS ibarat gitu. Nek belum selesai jam ngajar, ya ini mungkin ya sedikit tidak baik juga ya dari saya. Saya tidak senang wong saya hanya GTT kok diforsir untuk sama dengan tanggung jawab sing gajine lebih dari saya. Nek saya waktu itu pikirannya gitu. Nah, saya akhirnya memutuskan, wah ini saya ancang-ancang nih. Saya membidik baru bahwa saya di tahun berikutnya saya itu yang saya bidik mau ke dosen memang. Karena saya rasa itu saya tidak cocok kalau saya hanya guru. Nah, ketika saya bidik itu dari perpindahan ini ya saya siapkan. Kan waktu itu memang saya bidik untuk dosen gitu ya. Terus saya cari informasi yang kira-kira ada peluang nantinya di mana. Nah, sampailah waktu itu dengan kakak tingkat saya yang sudah diterima di UIN Bandung bilang bahwa akan ada lowongan dosen olahraga itu di Kemenak, di UIN gitu. Nah, sepertinya dia kan lolosnya tahun 2017. Saya dikasih tahu mungkin di tahun berikutnya akan ada di Jawa Tengah. Nah, dari situ saya siapkan. Nah, setelah saya nikah bulan April 2018, saya lepas itu guru di Walahan. Saya kan aslinya dari Jepara. Terus akhirnya saya ikut istri di Boyolali. Nah, sebelum bukaan CPNS ini ada range waktu. Kan saya bisa pelajari polanya. Kira-kira itu biasanya dibuka bulan apa gitu. Akhirnya saya daftar ya jadi guru lagi tapi dengan suasana yang berbeda di MI. Karena dari dua hal instansi saja saya bisa merasakan perbedaan. Guru SMA dengan ya nanti ada gap-gapnya dan lain sebagainya. Kalau di MI itu saya merasa nyaman walaupun secara finansial uang itu
lebih sedikit dibanding ketika saya di SMA waktu itu. Tapi kenyamanan itu saya dapatkan ketika di MI. Nah ini resiko yang saya ambil sampai alhamdulillah ya endingnya saya di UIN Salatiga saat ini. Mungkin ini hanya sharing ya dari saya dengan plus minusnya, nanti bisa Anda pertimbangkan dari pengalaman saya ini untuk diambil keputusan yang menurut jenengan nyaman sesuai dengan keyakinan jenengan itu mana. Itu Mbak Siti. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sangat membantu. Yeah. Nah, ini saya lanjut dulu ya materinya, nanti kalau ada lagi disusul lagi di belakang gitu, okay? Nah, lanjut. Bagaimana kita mengenali bakat dan minat kita? Yang pertama ya, refleksi terhadap diri kita. Apa sih yang Anda nikmati saat kecil? Ini poin penting ini. Maka sejatinya ketika ini nanti semua kan akan jadi orang tua ya. Mahasiswa ini kan nanti kelak akan jadi orang tua. Saya beruntung punya ibu yang mungkin ini menjembatani bakat saya. Tadi visioner. Ini saya sejak kecil itu istilahnya gimana ya? Setiap saya penerimaan rapot yang saya ingat, memori yang saya ingat dari orang tua saya itu, dia itu ibu saya itu enggak pernah memarahi saya. Misal dapat nilai 5 gitu enggak. Tapi anehnya ibu saya itu selalu bilang gini. Oke, matematika kamu kan dapat 6 mentok ini hanya KKM. Berarti ya sudah, yang penting nanti besok kamu belajar matematika targetnya lulus KKM. Tapi ibu cermati, yang kiranya saya punya peluang itu di olahraga atau apa gitu ya. Itu yang disuruh itu ngejar nilainya tinggi. Nah ini saya rasa tidak semua orang tua itu bisa parenting ini nantinya. Nah termasuk ini bisa kita refleksi. Anda itu sejak kecil itu sebenarnya menikmati apa itu. Saya itu menikmati ketika saya bercerita dengan orang-orang semacam ini, itu saya menikmati. Nah ini mungkin bakat saya gitu. Anda mungkin gambar itu menikmati. Ya ini mungkin Anda punya bakat di situ. Karena tidak semua kan orang itu kan eh, bakatnya itu atau istilah kerennya kecerdasannya itu kan kognitif. Kan banyak itu kecerdasan, ada sosial, ada empati, berat kayak kecerdasan sosial. Kayak Anda kan bisa dengar berita yang polisi merawat orang ODGJ itu loh. Itu kalau tidak punya kecerdasan sosial tinggi itu tidak bisa menurut saya. Berarti dia menemukan bakat di situ, kenyamanan di situ. Sama ketika orang berhasil mengolah limbah sampah menjadi sesuatu yang bernilai, bermakna. Kalau itu dia temukan di dirinya lebih sejak dini, maka kan probabilitas kesuksesannya lebih cepat dibanding yang proses semacam kita kadang baru ketika kerja baru mengenali sejatinya bakat kita, minat kita gitu. Tapi apakah itu salah juga? Ya enggak, itu memang kadang itu dari sebuah perjalanan kehidupan gitu. Karena tidak semua orang itu partnya harus dari kecil tahu, dari SMP tahu gitu, enggak. Nah, mungkin termasuk perjumpaan kita melalui Maya hari ini itu mungkin juga salah satu momentum yang dihadirkan Allah Tuhan melalui CDC, kita kenal, kita ini. Nah, refleksi diri ini penting. Jadi Anda itu sebagai seorang pemanjat sing pinter kayak monyet kan itu, pandai manjat, atau Anda pandai berenang ya kayak lumba-lumba, atau Anda pandai terbang ya. Nah, ini tentu berbeda dari setiap individu. Nah, monggo kenali, refleksi lagi sampai sejauh ini itu sebenarnya apa yang menjadi nikmat yang Anda nikmati, yang itu sekaligus sebenarnya potensi dari diri Anda. Nah, yang kedua feedback dari orang lain. Nah, apa yang sering dipuji ya, walaupun pujian kadang itu ya kalau tidak disikapi dengan bijak ya bahaya juga ya. Tapi ini salah satu ciri. Apa yang sering dipuji orang di sekitar kita. Ini ya mungkin saja itu bakat ya, bakat kita sebenarnya yang tidak disadari. Kamu kok nek buat kue kok enak ya. Ndak
nggak banyak belajar, kok tahu-tahu ngeracik langsung bisa masak enaknya sedemikian rupa. Nah, orang lain muji gitu ya. Nah, jangan-jangan itu ya bakat Anda gitu. Anda punya bakat di dalam hal memasak gitu. Atau eksperimen ya. Anda memang eksperimen. Jadi saat ini saya punya 2 balita. Ya, ya sedikit banyak saya eksperimenkan. Jadi anak saya yang usia 5 tahun itu saya coba semua olahraga saya ajarkan, dari karate, main sepak bola, badminton gitu. Sampai saya itu tahu, biar saya tahu sebenarnya itu anak saya punya enggak bakat di dalam olahraga. Karena saya kan orang olahraga gitu. Karena untuk identifikasi dini ini tadi penting. Nah, kalau memang di perjalanan saya rasa enggak ada, maka saya akan gali lagi gitu. Nah, ini melalui eksperimen. Atau cara selanjutnya dengan tes psikologi dan bakat. Ya, dengan bisa MBTI, DISC atau Strength Finder dan lain-lain. Ini mungkin bisa salah satu hal untuk menggali potensi dari ketika Anda di tes psikologi gitu dan bakat. Kalau di olahraga sendiri itu ada namanya tes keberbakatan cabang keolahragaan, itu biasanya di SD kelas atas. Itu bisa dicek tes bakatnya. Dia punya enggak potensi di olahraga. Kalau dia punya, olahraga yang bagaimana? Yang individu kah? Yang kelompok kah? Kan berbeda tentu. Olahraga yang individu semacam kayak karate, silat, terus menembak itu kan ya individu. Itu juga nanti beda lagi kebutuhannya. Contoh kayak menembak itu kan dia butuh fokus, butuh ketenangan. Tidak semua orang kan bisa, termasuk memanah. Nah, tapi ini belum tentu ketika dia punya bakat ini dia bisa di main sepak bola gitu. Karena di sepak bola nanti kan butuh kerjasama, butuh ini itu. Nah, ini tentu bisa dilakukan tes ya, tes awal gitu untuk mengetahui. Lanjut ya. Nah, ini banyak yang sering kita salah dalam melangkah itu, ini kesalahan dalam mengenali bakat dan minat. Pertama, seringkali kita itu hanya mengikuti tren tanpa mempertimbangkan keunikan diri. Oke lah, misal ada tren, tapi Anda juga harus keunikan atau potensi yang Anda miliki ini harus dikembangkan, bukan terus dilebur hilang begitu saja hanya mengikuti tren. Yang kedua, mengabaikan potensi hanya karena lingkungan yang kurang mendukung. Gitu. Aslinya Anda itu punya potensi, sebuah potensi A gitu. Tapi lingkungan Anda itu kurang mendukung. Tapi Anda terus judgement terhadap diri Anda, berarti saya ndak potensi jadi pengajar. Ini yang tadi saya singgung ya, cerita saya. Saya di sebuah SMA itu ternyata lingkungannya kurang bisa mendukung saya untuk berkembang gitu. Makanya potensi saya akan meredup gitu. Nah, ketika saya di UIN, saya merasakan punya lingkungan yang support untuk bisa berkembang itu baik, walaupun tetap di beberapa lingkungan itu ada tantangannya tersendiri, itu tetap pasti. Tapi secara overall, secara keseluruhan itu saya bisa menemukan kenyamanan gitu. Bahkan misal saya diminta untuk ada tawaran untuk pindah pun belum tentu saya terima, karena saya ada nyaman itu. Saya nyaman di UIN. Bisa kenal Pak Haris, bisa kenal ini yang bisa semakin memunculkan potensi saya gitu. Nah, ini ya, kalau Anda merasa bakat Anda lebih, punya skill lebih ini, ya tadi Anda punya pilihan berdamai diri, atau kedua Anda lepas dengan risiko, cari lingkungan baru yang suportif ya, mensupport terhadap potensi yang Anda miliki. Ya. Selanjutnya, menganggap bakat sudah cukup tanpa latihan. Nah, ini yang keliru. Ya, seringkali gitu. Saya sudah bisa kok ini kok. Saya punya bakat ini kok.
Kenapa harus saya perlu latihan? Tidak perlu gitu. Sudah pasti saya bisa gitu. Nah, ini tentu kurang baik hal semacam ini. Ini salah. Yang terakhir adalah merasa terlalu tua atau terlambat untuk berkembang. Nah, ini menarik. Karena tadi ya seperti Mbak Siti sampaikan, ini kan berarti sudah kalau ya bukan tua ya, maksudnya sudah dewasa, sudah mulai dewasa, bisa enggak saya terus berkembang dengan keadaan yang gini-gini? Menurut saya masih bisa, karena tidak ada terlambat untuk mengembangkan sebuah potensi kita. Ya mau enggak untuk memperjuangkannya kan gitu. Mau enggak untuk melatih sampai kita pro di dalam potensi kita gitu. Nah, dari saya gini, kita tidak bisa merubah masa lalu. Nah, yang bisa kita ketahui itu ya kita tadi ya refleksi untuk mengetahui, kita ketahui potensi diri, terus melatihnya ya, dan kerja keras untuk memperjuangkannya itu untuk mengupayakan perubahan di masa depan. Itu saya kira hal yang bisa kita lakukan gitu. Kenali ya potensi kita terus latih dan kerja keras di dalam mengembangkan potensi kita itu untuk mengupayakan perubahan di masa depan. Karena kan tidak mungkin kita kembali ke masa lalu untuk merubahnya, kan tidak mungkin. Yang mungkin bisa, sangat mungkin itu kita merubah dengan catatan capaian keberhasilan di masa depan. Ini yang bisa kita rubah. Nah, menarik ya, biasanya dalam satu kelas itu gini. Ini kalau pemain saya pribadi ya, analisis terhadap lingkungan ya. Biasanya itu dalam satu kelas. Misal ada 50 orang, itu 5% itu teratas. Dalam arti minatnya itu tinggi. Jadi ya open camp, tanya, ini saya sebut ya sebagai 5%. 5% yang lain itu ya minatnya kurang. Wes off camp, nanti ngisi link presensi juga nanti wong dia hanya mengejar yang penting saya dapat sertifikat atau yang penting saya dapat ini udah gitu. Nah, yang lainnya sekitar 80-90% ini biasanya ya rata-rata. Dia enggak antusias ya enggak, tapi masa bodoh ya enggak. Ini biasanya gitu dalam satu kelas. Nah, nanti ya monggo Anda mau merubah pandangan saya tentang kelas itu ya monggo. Anda merubah persentasenya yang minat tinggi. Tidak Pak, ternyata di kelas ini CDC itu 30% lebih kok Pak, tidak 5%. Tapi pengalaman saya mengatakan demikian. Nah, ya, ini selingannya. Lanjut, nah selanjutnya kita hubungkan minat, bakat, dan kesuksesan ya. Setelah kita tadi ya pentingnya minat bakat itu apa, terus kita pahami minat bakat itu sebagai mana gitu ya. Terus kesuksesan itu bagaimana gitu. Nah, orang yang bekerja sesuai minatnya lebih produktif, kreatif, dan bahagia. Ini loh kata kuncinya, 3 ini. Dia akan produktif, dia akan kreatif, dan bahagia. Kalau Anda sudah saat ini situasinya kerja, misal punya pekerjaan, tapi kok tidak produktif, ya wes, sing jadi bagianku itu saja ya wes, saya penuhi sudah. Ini indikasi bahwa Anda itu mungkin tidak memiliki minat di yang Anda kerjakan. Gitu. Selanjutnya Anda ketika tidak produktif, tidak mungkin akan muncul kreativitas. Gitu ya. Kreativitas itu muncul kalau kita mau produktif. Ya. Selanjutnya kalau tidak produktif, tidak kreatif, tidak mungkin dia akan menemukan kebahagiaan. Ya. Kecuali tadi ya mau mendamaikan diri terus minatnya difokuskan, ya sudah terlanjur di sini, saya gelutilah untuk ini. Tapi ini tidak berlaku untuk ketika Anda mahasiswa loh. Menurut saya tidak berlaku. Anda terus
wah aku kok ngene, ya wis lah aku metu kuliah. Nek menurut saya enggak. Anda sudah terlanjur memutuskan. Nah, ini konsep saya gini, kita ketika sudah menjalani ibarat memutuskan itu kan bertanding ya. Nah, pantang bagi saya ketika karena kalau mahasiswa itu kan masih panjang, apa bakal ada selesainya gitu. Tapi kalau pekerjaan itu kan gimana ya? Itu sudah jangka panjang gitu. Kalau sudah bekerja itu kan jangkanya akan panjang sampai kita pensiun ibarat gitu. Berbeda ketika kita mahasiswa. Nah, bagaimana ini menyikapi kalau merasa saya tuh kok jurusannya tidak sesuai bakat saya ya? Ya sudah, jalani dulu. Kalau Anda merasa tidak sesuai, dibalik itu perasaannya. Karena saya tidak suka, tidak punya bakat sini. Ya wes lah, tak ya sudahlah. Saya bagaimana cara saya biar cepat lulus. Setelah lulus, saya akan geluti yang sebenarnya gitu. Kenapa kok saya bilang gini? Kalau Anda memutuskan keluar itu tidak efektif, membuang waktu lagi, kan nunggu daftar lagi. Gitu. Ya sudah kita nikmati saja. Ini catatan untuk yang mahasiswa berbeda dengan yang konteksnya sudah bekerja. Karena jangkanya lebih panjang. Kalau mahasiswa kan enggak. Kalau ini menurut saya pribadi gitu. Nah, terus gimana agar produktif? Ya cari komunitas lain, soft skill lain di luar Anda kuliah. Kata kuncinya itu. Cari waktu lain untuk bakatnya ini agar tetap berkembang. Ini saya pernah ada case, ya junior saya ya. Ketika mahasiswa, itu dia gini, dia itu eh, dia itu aslinya tidak terlalu berminat dengan olahraga. Tapi karena orang tuanya punya ambisi, dia itu biar jadi juara taekwondo. Akhirnya dia itu yang ikut taekwondo, ketika kuliah ya disuruh kuliahnya di olahraga. Tapi dia itu minatnya itu sebenarnya di dalam uh, kewirausahaan gitu. Kayak yang buat usaha apa gitu. Akhirnya ketemu saya ngobrol gitu ya. Ya saya bilang gini, ya sudah jalankan dua-duanya gitu. Wong toh dia kan terlahir dari kedua orang tua yang mampu gitu. Akhirnya dia memutuskan kuliah kuliah paginya di olahraga, waktu itu di UNS. Nah, ketika di weekend dan waktu lain itu dia ambil kuliah ekonomi di UTP Surakarta. Karena dia memang senang untuk berbau usaha gitu. Bahkan ketika di UNS pun dia bawa jajanan untuk dikembangkan di kantin dan lain sebagainya. Nah, endingnya saat ini dia itu jadinya juga punya usaha dan dosen ekonomi gitu di UTP gitu. Nah, itu kalau ya itu tadi diambil saja itu. Karena masih mahasiswa masih panjang kan enggak apa-apa kalau saya gitu. Cuman itu tadi agar bakatnya masih terpilih ya ambil komunitas-komunitas atau pelatihan-pelatihan di luar kuliah ini. Karena kan kita juga selain punya cita-cita, kita juga harus punya gimana ya, punya tawaduk istilahnya ya, inian kepatuhan dengan orang tua kita. Nah, nanti waktu itu akan menjawab dengan sendirinya. Itu yang saya sampaikan ke junior saya waktu itu. Nah, endingnya ketika usahanya dia jalan ya, terus berkembang, orang tuanya kan jadi tahu ya wes kamu mau ambil S2-nya terserah. Apa saya kasih pilihan ibaratnya orang tuanya langsung gitu. Mau melanjutkan yang olahraga apa mau melanjutkan yang ekonomi. Pasti dia melanjutkan ekonomi karena dia minatnya di ekonomi. Nah, usahanya berbau olahraga akhirnya gitu. Nah, lanjut ya, yang kedua adalah kesuksesan itu bukan hanya soal uang, tapi juga kepuasan batin dan dampak positif ini. Karena tidak semuanya akan dinilai dengan uang, walaupun kita dalam berkehidupan juga nyatanya akan butuh uang. Gitu. Tapi dari segi kesuksesan pencapaian itu ya ini kepuasan batin dan dampak positif. Ini yang sebagian besar orang menurut saya akan punya dua hal ini.
Dia punya uang banyak, tapi batinnya tidak puas. Dia tidak akan menikmati suksesnya. Gitu. Sebaliknya, dari sisi uang itu ya biasa, entek wae lah. Wong dia berkecimpung untuk apa? Kemaslahatan masyarakat sekitar gitu. Terus kayak panti asuhan, apa dan lain sebagainya. Itu kan uangnya ya bergulir saja. Tapi dia batinnya puas. Saya banyak membantu orang, bisa apa? Ini ya. Saya bisa sharing dengan Anda semua. Saya puas batin saya. Ya, memberikan dampak-dampak positif. Nah, ini juga bisa saya artikan saya sukses terhadap pencapaian saya. Walaupun kalau dilihat saldo rekening saya mungkin ya malah apa bisa jadi di bawah mas mbak semua yang ada di sini. Nah, contohnya ini minat bakat apa dan kesuksesan. Albert Einstein itu kan dia memiliki minat lebih terhadap apa keilmuan fisika yang menjadikannya dia legenda sampai melegenda karena dia punya minat lebih. Dia menyisihkan waktu lama untuk belajar tentang itu. Nah, ini monggo Anda harus cari itu di diri Anda ya. Kalau ingin sukses dan bisa menikmati kesuksesan Anda kelak nantinya. Nah, yang kedua ada ini kan istilah fans itu kan minion ya. Kevin Sanjaya dan Gideon ini yang sudah pensiun dari bulu tangkis. Tapi luar biasa pencapaian kesuksesannya di bulu tangkis. Menariknya Kevin ini itu dari apa? Dari proporsi tubuh waktu itu ya. Ikut tes seleksi di PB Jarum itu tidak masuk dia itu. Tapi dari tes kebakatan ya kalau anatominya kurang masuk, tinggi badan ini kurang masuk. Dari tes keberbakatannya, dia itu punya bakat lebih. Dan orangnya menurut beberapa sumber yang saya pelajari baca itu memang punya minat lebih sejak kecil terhadap badminton. Nah ini yang bisa menutupi kekurangannya itu tadi. Karena dia terlahir memang punya bakat di dalam badminton. Dia punya minat lebih. Walaupun ada kekurangan waktu itu ya badannya ini ya. Kayak Lionel Messi itu kan apa dari postur tubuh itu kan kekurangan, tapi dia punya bakat di dalam mengolah bola gitu. Memang dari kecil dia punya bakat itu dan punya minat lebih, mau merelakan dirinya untuk apa? Ikuti pemusatan latihan dari sejak kecil itu kan minat lebih. Tidak semua orang mampu gitu. Nah, ini maka Anda cari tadi ya, gali dulu lagi potensi Anda untuk dikembangkan gitu. Hasil riset menuturkan bahwa menurut Harvard Business Review ya 74% profesional itu sukses mengembangkan karir mereka berdasarkan kombinasi bakat dan minat. Nah ini, kalau bisa mengkombinasikan punya bakat, punya minat, itu dia lebih persentase berkembang secara profesionalnya lebih besar. Sampai 74% itu khususnya untuk pekerjaan. Kalau di olahraga sendiri ada sebuah literatur itu, waktu itu saya baca itu 55% lebih orang yang atlet, dia kalau punya bakat dan punya minat di situ, dia apa peluang suksesnya lebih besar sejauh 55% lebih dibanding yang hanya bermodalkan bakat ataupun bermodalkan minat gitu. Nah, ini kita simak terkait beberapa mitos ya. Jadi yang pertama bakat itu bawaan lahir, tidak bisa dikembangkan, itu salah. Termasuk karakter watak itu dari lahir tidak bisa dirubah, ini ya salah. Hanya saja memang kalau saat ini baru dirubah itu butuh usaha lebih keras dan butuh waktu gitu. Berbeda ketika golden age ya, kisaran 5 tahun sampai kelas bawah SD itu ya. Kelas 1 sampai kelas 3 itu memang dari prasekolah sampai kelas 1 kelas 3 itu memang apa ya, kunci utama kalau terkait bakat dan karakter harusnya di apa digalinya sejak usia itu gitu. Tapi kalau saat ini baru kita ini kembangkan bisa enggak Pak? Ya bisa. Karena ibarat pisau, sekalipun sudah usang, kalau kita mau usaha keras apa
untuk diasah terus kan ya lama-lama bisa. Yang kedua, jika saya berbakat, saya tidak perlu berlatih. Ini juga salah. Tidak punya bakat, punya bakat tidak perlu berlatih. Ya pengembangannya ya tidak akan optimal. Gitu. Yang ketiga, minat bisa berubah-ubah jadi tidak perlu dicari. Ini ya juga salah. Karena kita itu kadang itu butuh waktu. Seperti Mbak Siti tadi bilang kan sampai di titik ini baru sadar. Saya itu kok kecenderungan gimana. Nah itu Mbak Siti yang tahu sendiri. Nah ini di dalam perjalanan kehidupan kita ya cari terus, gali terus. Dulu saya dari sepak bola, badminton, sampai saya tekuni terakhir di karate itu. Gitu. Nah, terakhir ada yang bilang saya kelebihannya apa Pak? Saya tidak punya kelebihan apa-apa, tidak punya bakat. Salah. Semua orang itu punya bakat, punya potensi kok. Yang melekat hanya saja mungkin belum disadari, belum dimunculkan. Baik itu oleh dirinya sendiri, atau oleh lingkungan, atau oleh keadaan. Ya. Karena kadang itu bakat muncul karena potensi muncul karena keadaan baru dia sadar. Gitu. Nah ini kutipan dari tim Note. Kerja keras malah mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Ya. Anda kalau mau kerja keras itu ya akan bisa mengalahkan potensi yang dimiliki orang lain. Walaupun orang lain itu punya bakat lebih di hal bidang yang Anda geluti itu. Tapi kalau orang lain itu tidak mau bekerja keras, Anda yang lebih bekerja keras, Anda yang akan jadi pemenangnya kan gitu. Nah ini berbagai cara yang mungkin nanti bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda untuk mengembangkan bakat dan minat Anda menjadi karir yang sukses. Yang pertama ada kembangkan dengan latihan. Karena teori Malcolm Gladwell mengatakan bahwa 10.000 jam latihan untuk mencapai keahlian. Anda bisa ahli itu kalau mau latihan 10.000 jam lebih. Ibarat kalau pemain olahraga, Anda lihat yang suka sepak bola, lihat mainnya Barcelona kayak ngalir ke bola kok kayak tanpa lihat itu kok sudah tahu habis ini sana dapat umpan dari sana akan ke sana ya kan enak gitu ya. Itu sudah melalui proses panjang, dia tidak hanya latihan 1 sampai 2 seminggu saja. Itu kan dia sejak usia kecil remaja itu kan sudah berjam-jam untuk latihan di dalam kesehariannya gitu. Sama, ini Anda itu bisa jadi ahli kalau mau latihan. Apapun itu bidangnya. Kalau Anda minatnya dijaga, ya minatnya mau latihan keras, pasti bisa. Pasti akan berkembang. Kalau di dalam teori olahraga kan uh, kita bisa itu karena kita terbiasa latihan, ya. Dan mau membiasakan untuk ini di dalam teori olahraga. Kalau kita latihannya lebih sering, ya kemungkinan skillnya bertambah lebih banyak itu lebih mungkin daripada latihannya yang biasa-biasa saja, standar-standar saja. Selanjutnya gunakan untuk memecahkan masalah. Ya, orang sukses menggunakan bakatnya untuk membantu orang lain. Ini konsep yang harus Anda pegang ya, bahwa kesuksesan Anda itu untuk membantu orang lain, untuk bermanfaat bagi orang lain, bagi banyak orang. Yang ketiga, koneksi dan networking. Temukan komunitas ini, itu sudah saya singgung tadi ya, dari tadi. Temukan komunitas-komunitas ya, pelatihan-pelatihan, ya, lingkungan, circle yang mendukung bakat dan minat Anda. Selanjutnya, belajar dari mentor atau Anda ikuti pelatihan ini ya, biar punya mentor pelatih gitu ya, yang sudah sukses di bidang yang Anda minati. Anda minat terhadap usaha konveksi misalnya, ya Anda bisa datangi itu yang sudah sukses, terus sharing, belajar banyak di situ untuk Anda bisa ikuti kan gitu. Hasil riset menurut World Economic Forum ya, keterampilan berbasis minat bertahan lebih lama. Nah ini, kalau Anda punya keterampilan, punya bakat itu tadi, punya potensi, dan Anda minat terhadap itu lebih lama dibandingkan keterampilan teknis yang cepat berubah. Nah ini saya sharing ya,
kisah nyata sukses. Yang pertama lalu Muhammad Johri. Ini dia sprinter ya, dalam catatan sejarah Indonesia ini termasuk sprinter yang sukses ya. Juara SEA Games ya, peringkat terbaik di Asian Games gitu ya. Ini dia dari bakat ya, bakat yang akhirnya yang menumbuhkan bakat ini bahkan bukan dirinya, malah bukan hasil refleksi terhadap dirinya. Dia ini hasil penilaian guru penjasnya ketika SD. Kebetulan gurunya malah putri nih. Tahu bahwa kok bocah istilahnya punya kemampuan lari cepat lebih dibanding orang lain. Akhirnya disarankan ikut klub atletik ya. Walaupun dengan keterbatasannya tidak punya sepatu dan lain sebagainya, sampai dia akhirnya bisa tembus pelatnas. Yang kedua ini kakak tingkat saya sewaktu SMA dan sekaligus menjadi rekan ya, teman dekat saya sampai saat ini. Namanya Victoria Eka Prasetya. Ini Anda bisa searching di Google, nanti bisa muncul. Dia seorang atlet sepak takraw, salah satu legenda tekong. Di dalam sepak takraw kan ada posisi apit kanan, apit kiri, tekong. Tekong itu yang servis, tukang servis di dalam sepak takraw. Ini termasuk yang keren menurut saya. Sampai saat ini juga merupakan salah satu tekong nomor 1 di Indonesia, Mas Victor ini. Dia sampai ya dekat ya dengan saya. Bahkan lulus SMA itu ya sering ngobrol, sering main ke rumah saya. Ketika itu galau juga, dia lulus SMA mau ngapain, mau kuliah belum punya uang gitu. Ya dia awalnya berminat terhadap takraw, karena di desanya itu memang ada takraw setiap sore dari SD sampai orang-orang tua gitu. Yang itu mempengaruhi minat dia terhadap takraw. Terus akhirnya sharing sama saya, ya sudah, saya waktu itu nyeletuk, ya wis Mas, ikut ke Salatiga karena dia ditawari untuk di Salatiga sini ya, itu tempatnya gornya waktu itu di samping MTSN. Kalau sekarang kan sudah pindah pelatihannya di Jatidiri. Kalau dulu itu di samping MTSN. Terus akhirnya saya sharing ya gitu. Ya sudah Mas, ikuti wae. Waktu itu dia belum bisa kuliah. Akhirnya jadi istilahnya kalau masjid itu ya marbot ya. Dia jadi tukang bersih-bersih di GOR itu, nyiapkan semua peralatannya atlet-atlet takraw Jawa Tengah. Karena waktu itu dia belum dilirik sama sekali, belum ini. Hingga pada akhirnya singkat cerita dia di sela-sela menyiapkan alat, terus ini dia latihan sendiri dengan tembok. Ya dipantulkan dengan tembok, terus lama-lama ikut sparring dengan yang tim utama itu. Sampai ternyata ada tes tes ya semacam tes bakat juga ya, terus tes seleksi ke pelatnas. Dia itu tanpa diduga malah lolos tes pelatnas. Akhirnya dia itu belum, istilahnya di level Pemkab di level Pemprov belum pernah ikut kejuaraan provinsi yang semacam kayak Porprovnya gitu, tapi malah sudah masuk pelatnas itu. Nah, ini singkat cerita dari bakat dan minat. Dan ternyata kan itu dia tahu kan tidak dari kecil ya bahwa dia berbakat, hanya ya minat saja gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir itu Detrin. Ini junior saya di karate. Ini juga dari kecil punya bakat, sekaligus punya minat. Nah, akhirnya dia dari usia bahkan bukan SMP, dia dari SD itu sudah ikut di klub karate. Jadi ya kerjaannya hanya tiap hari ya pagi latihan ke sekolah, sore latihan, malam istirahat, sudah gitu rutinitasnya. Sampai akhirnya dia mencatatkan sejarah sebagai seorang karateka pertama di Jawa Tengah yang berhasil merebut emas Pekan Olahraga Nasional di PON terakhir di Aceh Sumut kemarin, dan sekarang sedang pelatnas untuk persiapan SEA Games. Nah, ini kisah-kisah sukses yang mungkin juga Anda punya orang-orang sekitar yang bisa sebagai pemicu semangat diri Anda gitu. Nah, gini ya, laku dari
Confucius gitu bilang gini, lakukan apa yang Anda cintai, maka Anda tidak akan pernah merasa bekerja seumur hidup Anda. Nah ini, minat ini ya salah satu untuk wujud kita cinta dari sebuah bidang itu gitu. Ini untuk strategi pribadi ya untuk menemukan bakat dan menemukan dan mengembangkan bakat di antara ini bisa membuat daftar 10 aktivitas yang membuat Anda bersemangat. Identifikasi pola keberhasilan dalam hidup Anda. Buat ini ya rencana tindakan tadi bergabung dengan beberapa komunitas, terus jangan takut untuk mengubah arah. Ini ya seperti yang dialami Mbak Siti ini. Anda punya pilihan berdamai atau ini, jangan takut mengubah arah jika diperlukan. Ini ya. Nah, ini terakhir sebagai simpulan ini ya dari langkah menuju kesuksesan dengan mengenali bakat dan minat. Yang pertama tadi refleksi ya, kenali diri Anda, apa yang membuat Anda bahagia. Terus dikembangkan bakatnya dengan latihan dan mungkin eksperimen ya. Terus gunakan untuk menciptakan dampak positif terhadap orang lain. Kalau kita menebar dampak positif itu energi yang ditimbulkan dari diri kita ya akan positif gitu. Terus jangan takut gagal, karena kesuksesan itu butuh perjalanan panjang, tidak ada yang instan. Ya, hanya mie instan saja yang instan. Gitu saja butuh proses kan, harus dimasak dulu kan gitu. Harus dibuka dulu bungkusnya dan lain sebagainya. Campur dulu bumbunya kan gitu. Nah, kunci sukses adalah menemukan apa yang Anda sukai dan menemukan cara untuk dibayar karenanya. Tuh, pesan terakhir dari Warren Buffett ya. Oke, kalau dari saya sendiri gini, kesuksesan terbesar adalah saat kita mampu melawan keterbatasan yang kita miliki ya. Karena kita kan pasti punya keterbatasan, punya kelemahan gitu. Nah ini mampu kita lawan dan mampu mencapai keberhasilan di luar batas ekspektasi dan kemampuan kita. Dengan kerja keras kita itu kita mampu berhasil ya di luar batas ekspektasi dan kemampuan kita. Coba lihat di ilustrasi gambar itu. Dia menang juara satu, dia punya banyak uang, tapi di dalam ekspresinya kan dia ndak bahagia kan, karena dia itu ternyata terjebak di ini, ternyata dia tidak sesuai potensinya, ya. Nah yang ketiga dia bisa walaupun juara tiga dia bisa bahagia karena lah orang saya itu masa bisa ya. Terkadang dalam hidup Anda kan gitu, pernah mengalami momen gitu ya. Kok ternyata saya bisa ya. Nah itu pasti lebih bahagia, lebih membekas gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di ini ya sampai ini dulu. Ada yang di materi saya selesai, ada yang butuh disaringkan. Disaringkan tadi Mbak Siti, monggo. Jangan lupa juga isi absensi ya. Karena ini batasnya sampai jam 11, batas absensinya. Apa batas presensinya tadi ya? Ada yang ditanyakan mungkin? Disaringkan, monggo saya kasih waktu 10 menit tidak apa-apa. Monggo tadi Mbak Siti ada sudah, terus yang lain Mbak Siti lagi mau sharing lagi ya monggo.